Bagaimana cara kita memasukkan ilmu ke dalam galon apabila kita belum mengetahui bahwa ilmu tersebut tidak bermanfaat, bahkan menjadi kebinasaan? Karena saat ini banyak para ustadz memberikan keilmuan yang kita tidak mengetahui manhajnya lurus atau tidak. Nah, ini penting banget. Antum tahu tidak, Pak? Di zaman Imam Ahmad, ada seorang ulama salaf berkata di zaman Imam Ahmad, kami apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan dia. Dan kami bertanya-tanya, siapa dia, bagaimana akidahnya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau menikahkan dia dengan anakmu? Di zaman Imam Ahmad, itu ulama banyak banget di zaman waktu itu, Pak. Gimana zaman sekarang? Zaman sekarang tuh harus lebih ekstra ketat lagi, Pak. Jangan sembarangan. Gak setiap orang bawa Quran hadis benar manhajnya, Pak. Kan Rasulullah menyebutkan tentang Khawarij apa? Mereka membawa Al-Quran, membawa hadis. Tapi pemikirannya bagaimana? Menyesatkan. Jangan terpengaruh dengan itu. Jadi gimana dong cara? Pertama, musyawarah dengan ustadz-ustadz yang antum percayai kuat ilmu dan manhajnya. Demikian yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka kalau ingin mengambil ilmu, nanya dulu kepada gurunya. Hai guruku, aku mau mengambil ilmu dari si fulan. Kalau gurunya bilang bagus, ilmunya bagus, Masya Allah, iya silahkan. Tapi kalau ternyata gurunya mencela, terkadang mereka lihat dulu celaannya bisa terima atau tidak. Ya, nanya ke guru yang lain, yang memang betul-betul kenal siapa dia. Ya. Karena terkadang ada guru yang mencela orang lain karena apa? Karena kedengkian. Bisa terjadi itu? Bisa. Seperti halnya di zaman dahulu, Pak. Imam Bukhari dituduh Jahmi sama Muhammad bin Yahya Ad-Duli. Sampai Imam Bukhari diusir dari Nisabur. Ya. Gara-gara Imam Bukhari ditanya oleh seseorang, hai Bukhari, apa pendapatmu tentang lafzi bil Quran makhluk? Lafadku dengan Al-Quran makhluk. Kata Imam Bukhari, Al-Quran firman Allah, adapun suara kita suara makhluk. Oh, dipahami salah, disampaikan kepada Yahya Ad-Duli. Yahya Ad-Duli kebetulan memang lagi dengki sama Imam Bukhari. Terus langsung cap tahjirnya tuh, Pak. Akhirnya Imam Bukhari diusir. Sampai beliau pun pulang ke Bukhara. Di Bukhara diusir juga. Sampai beliau putuskan pulang ke desanya di Khortang. Di tengah jalan beliau meninggal dunia. Gara-gara itu, dengki. Makanya para ulama mengatakan kalau ingin berguru, hendaknya terpenuhi 3 syarat yang ada pada guru kita. Yang pertama, betul-betul mumpuni dalam keilmuan. Kokoh ilmunya. Kata Imam Nawawi, la yanbaghi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh. Tidak layak seorang penuntut ilmu kecuali dari orang yang telah mumpuni ilmunya. Kuat ilmu. Yang kedua, lurus dan akidah dan manhajnya. Karena apabila menyimpang, jangan diambil karena itu berbahaya untuk diri kita. Seluruh ulama sepakat tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul hawa. Pengikut hawa nafsu. Demikian pula orang-orang yang punya pemikiran menyimpang. Yang ketiga, akhlaknya baik, Pak, supaya kita bisa mengikuti. Ya.